Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darul Huda, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan malam Jumat kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, dan mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sempat sebenarnya tadi sore lupa habis asar tuh, karena lupa kalau hari ini Kamis. Jadi hampir buru-buru tadi vaksinnya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam berkaitan dengan masalah al-iman biyaumil akhir. Ya, kemarin kita telah membahas sedikit berkaitan tentang masalah iman biyaumil akhir, manfaatnya, terus mudaratnya juga bagi orang-orang yang tidak beriman atau ragu terhadap hari akhir, ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau di tulisan beliau di sini sebutkan waqad amarallahu bi ittiqa'i dzalikal yaum bil istidad lahu bi a'mali salihah allati tunji min ahwalihi. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan ayat-ayat yang lain yang serupa banyak, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk takut, ya, terhadap hari tersebut, bukan takut ya, sekedar memperingatkan kepada kita khawatir terhadap hari, ya, hari akhir, ya. Dan memerintahkan kita dengan apa? Isti'dad, mempersiapkan untuk menemui hari akhir. Karena semua dari kita pasti akan menemui hari akhir tersebut dengan bi'amali salihah, dengan amal-amal saleh, yang mana amal saleh itulah yang akan tunji, menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang buruk dari hari-hari tersebut, apa yang kita khawatirkan dari hal tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap jiwa akan dibalas dengan ganjaran yang setimpal, dengan ganjaran yang sempurna, maka sabat dengan apa yang telah ia lakukan, wa hum la yuzlamun, dan mereka sekali-kali tidak dizalimi, ya. Karena kita tahu sekecil apapun kebaikan pasti diberikan oleh ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecilnya maksiat, sekecil-kecilnya kezaliman pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terlewat, tidak akan ada yang terluput, tidak ada sesuatu yang hilang begitu saja tanpa ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak ayat yang lain yang serupa, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, terus wakhshaw yawman la yajzi waladun an waladi, dan seterusnya. Ayat-ayat yang menunjukkan hal tersebut, ya. Saya teringat sempat kepikiran gitu, ya. Waktu itu di kondisi di kampus, saya itu kuliah di UIN. Waktu itu membahas tentang masalah memang hukum keluarga dan sebagainya, komparasi dengan hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif itu hukum undang-undang, ya. Hukum manusia itu selalu dibilang adalah hukum pasti, ya. Selalu dimanapun orang ahli hukum masih paham ada undang-undang itu hukum pasti. Sedangkan ketika bicara tentang hukum adat, hukum agama dan lain sebagainya, selalu dikatakan hukum yang istilahnya tidak pasti. Makanya manusia butuh hukum pasti, gitu. Saya itu terkadang kepikiran, hukum pasti ini pasti apanya, gitu. Pasti di hukumnya, atau pasti berlakunya, pasti tepat sasarannya, atau gimana? Karena walaupun mungkin, ya, secara teori ya bagi yang melakukan ini ada ini hukumnya dan sebagainya, ya. Tapi kebanyakan kenyataan di lapangan tidak seperti itu, ya kan?
Ada hukumnya belum tentu dihukum, ya. Ada aturannya belum tentu mengikuti sesuai aturan. Apalagi hal-hal baru gitu ya. Sama kan di dalam Islam juga terkadang ada hal-hal yang belum ada hukumnya gitu ya. HP dan lain sebagainya, atau hal-hal baru misalkan bisnis Bitcoin gitu ya. Wah, itu belum ada hukumnya, itu kan baru, kita butuh hukum pasti, makanya butuh undang. Kita tanya aja sekarang di undang-undang Indonesia saja, ada nggak hukum AI? Belum ada. Nah, bukti kan bahwasanya hukum itu memang mengikuti. Di Islam juga sama. Ada hal-hal baru dari perkembangan zaman yang memang butuh ya menetapkan hukum baru. Hukum baru karena memang sebelumnya di zaman Nabi SAW belum pernah ada, gitu kan. Ya itulah ya, itu sedikit intermezzo. Tapi yang saya ingin yakinkan bahwasanya kalau kita yakin mana hukum yang pasti, saya katakan sebagai sebagai istilahnya orang agama, ya kan, saya katakan hukum pasti hukum Allah Subhanahu wa taala. Dikala hukum manusia bisa berkelit, ya guys. Dia salah masih bisa tidak bersalah dengan berbagai cara, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa berkelit. La yanfa' malu wala yanfa' malu wal banun gitu ya, dan seterusnya. Di hari dimana tidak bermanfaat harta dan anak. Ya istilahnya kalau zaman gini punya uang bisa beli hukum gitu ya. Tapi di hadapan Allah mau punya dunia dan seisinya pun tidak akan bisa membeli hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa. Kullu nafsim bima kasabat wa hum la yudlamun ya. Tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Setiap jiwa itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia lakukan dengan sempurna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wattaqu yauman ya, takutlah kalian dari hari ya itu ya, dikembalikan kalian kemudian dibalas semua apa yang kalian lakukan. Maka kita bersiap menemui hari tersebut dengan amal soleh kita ya. Disebutkan sini iman biyaumil akhir maknahu an tusaddiqa bi kulli ma ba'da al-maut min adzabil qabri wa na'imihi wa bil ba'ts ba'da dzalik wal hisab wal mizan wa thawab wal iqab wal jannah wan nar wa bi kulli ma wasafa Allah bihi yaumil qiyamah. Iman terhadap hari akhir itu maknanya adalah kita membenarkan, membenarkan dan meyakini semua yang terjadi setelah kematian. Dari azab kubur atau nikmat kubur pasti ada ya. Orang sebelum menemui hari akhir nanti dia merasakan dulu sebagiannya di alam kubur ya. Ada azabnya, ada nikmatnya. Wabil ba'ts, kemudian kita meyakini dan membenarkan tentang bil ba'ts. Bukan hanya meyakini saja ya, tapi kita juga bahkan membenarkan. Dikala ada orang yang datang kepada kita kemudian dia menyampaikan atau meragukan kita, maka kita harus membenarkan ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika kaum munafikin ya, mereka mencela istilahnya itu merendahkan Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj ya. Tuh lihat sahabatmu gitu kan. Masa ceritanya kan gitu, Isra Mi'raj satu malam bisa pindah ke Palestina ya, Baitul Maqdis. Gimana caranya? Jam dulu belum ada pesawat, superjet nggak ada. Terus bisa langsung ke atas, langit ke atas, itu zaman dulu belum ada roket lagi ya. Gimana tuh diketawain? Tapi Abu Bakar bukan hanya meyakini tapi juga membenarkan di hadapan orang tersebut, mengatakan bahwasanya jikalau ya, Muhammad itu menyampaikan lebih daripada itu, tentu aku akan membenarkan, aku meyakini. Nah, seperti itu kita harus melakukan hal yang serupa dalam masalah iman ya. Bil ba'ts ba'da dzalika ya, hari kebangkitan dan setelahnya. Hisab wal mizan ya, hari dihisab dan ditimbang. Wa thawab wal iqab ya, tentang adanya pahala, adanya ganjaran kebaikan, adanya ganjaran keburukan berupa uqubah ya. Wal jannah wan nar, adanya surga dan neraka ya. Dan semua apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang masalah hari kiamat. Wasumnya biyaumil akhir li ta'akhurihi 'anid dunya, dan dinamakan dengan hari akhir karena dia berada akhir setelah dunia. Walahu asma' katsirah fil Qur'an, dan dia memiliki nama yang banyak di Quran. Di sini disebutkan ada sekitar 22 nama
nama dari yaumul akhir. Yaumul ba'ts disebutnya hari kebangkitan karena di dalamnya situ ada kebangkitan atau hidup setelah kematian. Yaumul khuruj, ya, ada keluarnya manusia dari kuburan mereka menuju kehidupan barunya. Yaumul qiyamah, karena li'anna fi qiyamun nas, karena manusia pada saat itu qiyam, bangkit, ya, untuk dihisab. Yaumuddin, li'anna fi idanal khalaiq, dan seterusnya. Yaumul fasl, yaumul hasar, yaumul jam', yaumul hisab, yaumul wa'id, dan seterusnya. Nama-nama daripada yaumul qiyamah, ya. Bagi yang punya buku boleh dibaca nama-namanya. Sama, ya. Makanya jangan aneh kalau di Quran dengan berbagai nama terjemahannya sama gitu ya. Hari akhir atau hari kiamat gitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, pembahasan berikutnya adalah berkaitan tentang al-maut, ya. Istilahnya ini adalah gerbang pertama dari yaumul akhir. Kita membahas tentang tanda-tanda kiamat sudah. Terus iman bi yaumil akhir, maka kita mulai dari yang step pertama adalah kematian. Wa min mutaqaddimatil yaumil akhir al-maut, ya. Dari permulaan hari akhir adalah kematian. Wa huwal qiyamah sughra. Dia adalah hari kiamat kecil, ya, kiamat kecil. Memang karena jamaah rahimakumullah tidak semua manusia diberikan kalau pemberian kayaknya nikmat ya, bukan nikmat ya. Ujian, bukan ujian, azab ya. Karena yang menyaksikan hari akhir itu kayaknya kena azab gitu. Bisa menyaksikan hari akhir, ya, dari munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa, dan seterusnya sampai hancurnya dunia ketika digambarkan gunung itu berterbangan seperti kapas-kapas itu. Itu ngeri kan ya. Tidak semuanya merasakan. Tapi yang perlu kita yakini semua dari kita pasti dapatkan kiamat kecil, yaitu kematian. Setiap dari kita. Ya, baik kita yang tidak mengalami kiamat besar maupun mereka yang mengalami kiamat besar, sama-sama mereka mengalami kematian, ya. Wal qiyamah sughra hiya wafat kullu syakhsin inda intihai ajalihi wa biha yantakil minad dunya ilal akhirah, ya. Bahwasanya namanya kiamat kecil adalah wafat, ya. Jadi wafat itu bahasa Arab, ya. Wafat itu bukan bahasa Indonesia. Maut bahasa Arab, ya. Wafat juga bahasa Arab. Masya Allah, ini Indonesia ini kaya dengan bahasa Arab. Kullu syakhsin, ya. Wafatnya setiap jiwa, setiap orang inda intihai ajalihi, ketika telah berakhir daripada ajalnya, ya, telah menemui ajalnya, ketika habis umurnya. Wa biha yantakul, maka dengannya dia berpindah, ya, setiap jiwa itu berpindah dari dunia ke hidup dunia kepada kehidupan akhirat, ya. Kehidupan akhirat ya dimulai dari alam barzah tersebut, ya. Jadi istilahnya pintu pindahnya, istilahnya gitu, border apa sih, gerbang atau batasan, ya. Kalau batasan negara kan Indonesia gitu, ada batasannya, ya. Batasan dunia dengan akhirat adalah kematian. Pintunya tuh namanya kematian. Jadi ketika seorang sudah meninggal, ya sudah, tidak lagi gentayangan. Ya, tidak lagi nyari-nyari kain kafannya gitu kan, cari-cari tali pocongnya, nggak ada, ya. Ya, buat adik-adik atau buat nanti anak-anak kita sampaikan, orang meninggal ya sudah, selesai urusannya di dunia. Iya, tadi sebelum meninggal pengen bakso, akhirnya mana Pak Lili nyari bakso. Nah, nggak ada, ya. Karena setelah kemandian dia sudah berpindah kepada alam baru, alam akhirat, ya, berpindah. Wa qad dzakarallahu al-ibad bil maut, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, para hambanya dengan kematian tersebut. Yasta'iddu lahu bil a'mali shalihah, agar mereka bersiap dengan amal-amal saleh, wat taubah minal amali sayyi'ah, dan juga bertaubat daripada amal-amal buruk. Li'annahu idza jaa khatama amaluhul insan, karena ketika maut itu datang, maka tertutup, ya, atau terputus, berakhirlah amalnya manusia. Wa huwa la yuqbal at-ta'khir, dan tidak diterimanya takhir. Takhir itu apa? Ya,
istilahnya mengakhirkan gitu ya. Nanti nggak ada ya. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di dalam surat Al-Munafiqun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya istilahnya harta kalian, anak-anak kalian itu ya membinasakan kalian, ya melupakan kalian istilahnya dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan istilahnya perintah kepada kita agar kita menemui dari apa yang akan disebutkan setelahnya, dari hal yang akan disebutkan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian min qabli, sebelum datang kepada kalian salah satu dari kalian al maut, kematian ya. Jadi infak, sedekah dan lain sebagainya, namanya zakat dan sebagainya adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita ya. Jangan pelit-pelit jangan nunggu kaya aja gitu. Ada ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tersebut pada umum, pada siapapun, kepada orang-orang beriman. Sebelum datang kematian kepada kalian, fayaqula rabbi, sehingga salah satu dari kalian ketika datang kematian tersebut mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib ya. Jika saja ya engkau mengakhirkan ajalku ya, walaupun dengan waktu yang sebentar. Ya, istilahnya memundurkan waktunya atau mengembalikan waktunya. Untuk apa? Fa asaddaq, agar aku berinfak, bersedekah, wa aku minas salihin, sehingga aku menjadi termasuk dari orang-orang yang saleh. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengatakan apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Jangan sampai setelah datang kematian kita baru kepikiran amal-amal soleh dan lain sebagainya, penyesalan. Jangan sampai kita mengatakan ya nauzubillah, sampai kita mengatakan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas daripada perkataan tersebut, wala yuakhirallahu nafsan, dan sekali-kali lan itu sama sekali tidak ya. Yuakhirullah, Allah mengakhirkan dari setiap jiwa ketika telah datang kepada mereka ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'mal, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan ya. Maka jamaah Allah, sebelum datang kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintahnya ya, agar menyelamatkan siapa? Dirinya ya. Setiap jiwa itu agar menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya disebutkan la yudlamun, mereka tidak didolimi ya, istilahnya gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ada bos atau orang tua diem aja, nggak ngasih tahu anaknya aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tiba-tiba anaknya melakukan sesuatu dihukum, lu nggak tahu peraturannya gitu kan, atau tidak tahu perintahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dahulu sebelum mengadab atau memberikan azab kepada seseorang. Di ayat yang lain yang kita semua hafal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa, setiap yang berjiwa, alhamdulillah semua kita memiliki jiwa, pasti apa? Merasakan yang namanya kematian. Siapapun itu, mau wali, mau orang pinter, mau orang pakai jampi-jampi, pakai susuk, pakai apapun, pasti mati karena dia punya jiwa. Nabi SAW adalah manusia yang luar biasa ya, hamba yang paling tinggi derajatnya, akan tapi juga merasakan daripada namanya kematian. Berarti hebatan Nabi Isa, tak mati. Nabi Isa pasti akan mati juga pada akhirnya ya, walaupun saat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya.
Akan tapi pada saatnya dia akan turun kemudian juga akan mati, ya, merasakan kematian. Tidak ada yang punya jiwa kecuali dia akan meninggal, mati. Wal maut huwa qiyamah sughra wa qiyamus saa'ah huwal qiyamah kubra. Kematian adalah kiamat kecil dan hari kiamat besar nanti adalah kiamat besar, maksudnya yaumul qiyamus saa'ah, ya, ketika kiamat besar itu terjadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa subhanahu wa ta'ala fi surah wahidah yadhkur qiyamah kubra wa sughra kama fi suratul waqi'ah fa idza dzakara fi awwaliha al qiyam kubra wa anna an-nas yakunu azwajan thalatha kama qala ta'ala idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, dan seterusnya. Tsumma innahu fi akhirih dzakar qiyamah sughra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah itu di awal apa namanya? Di awal suratnya itu tentang kiamat besar, idza waqa'atil waqi'ah, ya, dan seterusnya. Kemudian di akhir Allah sebutkan tentang kiamat sughra atau kematian. Wa annahum yakunu thalatha asnaf ba'dal maut, ya, menyebutkan tentang 3 jenis manusia setelah kematian. Falaula id balagatil hulqum antum hina id tanzurun nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan seterusnya. Di situ disebutkan ada pertama fa amma in kana minal muqarrabin, ya, farauhan wa raihan wa jannatun na'im. Kemudian wa amma in kana min ashabil yamin, itu kedua. Fasalamu laka min ashabil yamin. Ketiga wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, itu jenis ketiga, ya, daripada jenis manusia setelah kematiannya. Wa indal maut tuqbadur ruh insan min jasadi bi amrillah taala. Ketika datang kematian, maka apa namanya? Tuqbad itu ditangkap, apa bukan tangkap, ya. Dipegang gitu, ya. Ruh manusia dari jasadnya. Bi amrillah, tentu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqad asnadallahu qabdil anfus ilaihi subhanahu wa ta'ala fi qoulihi Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan daripada setiap jiwa ketika datang kematiannya. Wasna ilal malaika fi qouli hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathul rusuluna wa hum la yufarritun, ya. Bahwasanya ketika datang, ya, sampai datang kepada mereka kematian, maka mewafatkan mereka rusuluna, ya, utusan kami, yaitu berupa malaikat maut, ya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu, ya. Sini yang mewafatkan orang-orang kafir adalah malaikat, disebutkan seperti wasnada ilal malakil maut, disebutkan di ayat yang lain kul yatawaffakumul malakul maut alladzi waqulli bikum, dan seterusnya, ya. Kalau zaman kita dulu namanya siapa kalau malaikat maut? Israil. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya malaikat maut, ya. Wala tu'arid bainal ayat. Nah, jadi siapakah yang memegang jiwa itu? Allah atau malaikatnya? Hah? Allah yang mentakdirkan, ya, Allah yang membuat hal tersebut, ya, mentakdirkan hal tersebut, memerintahkan hal tersebut, kemudian dilakukan oleh malaikat. Disebutkan di sini tidak bertentangan antara ayat-ayat tersebut. Allah yang membuat takdirnya, ya, mengqadha, istilah qadha dan qadar, ya, memberikan takdir terhadap jiwa tersebut, kemudian tsumma ta'khudhuha minhu malaikah rahmah atau malaikatul adzab, ya, baik, kemudian diambil jiwa tersebut, ruh tersebut oleh malaikat rahmat atau malaikat adzab. Kemudian jamaahullah at-tawfi bin naum wa tawfi bil maut. Apakah wafat itu dari tidur atau wafat dengan maut, ya. Kita tahu jamaahullah bahwasannya tidur kita adalah kematian kecil,
Jadi kan kalau kiamat, ada kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar yaitu kiamat nanti di akhir zaman, kiamat kecil adalah kematian. Kematian ada dua lagi, kematian kecil dan kematian besar. Kematian besar adalah kematian ketika datang ajalnya. Tapi kematian kecil adalah tidur kita. Jadi ketika kita tidur, ya disebutnya kita juga mati, ya ruh kita itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa sebelum tidur kita, salah satunya kan ada ya, yang menyebutkan tentang jika engkau mengembalikannya gitu kan. Ada doanya, anak agak lupa. Kalau kamu engkau amsakta, artinya Allah tidak mengembalikannya lagi kepada jasadnya. Nah, maka kita minta ampun. Kalau misalnya anak lupa ya doanya seperti apa. Kalau Allah mengembalikannya, maka rahmatkan gitu dan sebagainya. Disebut di sini al-ruh mudabbirah lil badan allati tafaruqu bil maut, ya ruh manfukha fihi wa hiya an-nafs allati tafaruq bin naum. Ya, bahwasanya ruh ya yang berada di dalam badan tersebut ya terpisah dengan badan dengan kematian. Itu adalah ruh yang ditiupkan ketika bayi itu berusia sudah 4 bulan ya. Ketika malaikat turun maka ditiupkan ruh. Nah, itu dah ruh yang terpisah dari badan ketika kematian. Wahyan nafs, dia adalah jiwa yang terpisah dengan tidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nama 'anis shalah, innallaha qabada arwahana haitsu sa'a wa raddaha haitsu sya'a. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa kita ya, ruh-ruh kita dengan apa yang Ia hendaki, wa raddaha, dan mengembalikannya sesuai dengan kehendaknya. Wa qala lahu Bilal, ya Rasulullah, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik. Terjamah jiwaku alladhi akhadha bi nafsik. Apakah isinya? Mengambil jiwaku yang juga mengambil jiwamu. Qala ta'ala, maka disebutkan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan setiap jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut, sedangkan yang belum mati, fi manamiha, dalam tidur mereka, fayumsik allati qada 'alaiha al-maut, maka ditahan gitu ya, dipegang jiwa mereka yang telah ditakdirkan kepada mereka maut, wa yursil ukhra, dan dikirim kembali jiwa yang lain, ila ajalin musamma, pada ajal yang lain. Artinya ketika orang tidur ya, jiwa mereka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah Subhanahu wa taala kembalikan, bisa Allah Subhanahu wa taala pegang, artinya meninggal. Dan kita tahu banyak kasusnya orang meninggal ketika tidur ya. Ketika tidur mereka ya banyak ya, termasuk nenek anak, termasuk seperti itu. Malam tidur ya, jam berapa pagi itu ya sudah enggak ada. Pas sudah dimulai bangunin subuh dingin sudah. Ya seperti itu. Dan itu banyak kasusnya yang bisa kita saksikan ya, sekitar kita seperti itu. Ya, kematian ketika tidur. Qala Ibnu Abbas wa aktsar mufassirin yaqbiduha qabdain, ya bahwasanya yang namanya qabd itu adalah ada dua ya, qabdul maut wa qabdun naum ya. Baik dengan kematian maupun dengan tidur. Tsumma fin naum yuqbadul lati tamut wa yursil ukhra. Kemudian di dalam naum itu yuqbad allati tamut, maka ditahan gitu ya, didekap gitu ya, qabd itu ditangkap, apa sih bahasanya? Oh, bahasa enaknya.
Tangkap. Iya, bahasanya ditangkap, bahkan terjemahan ditangkap, atau bahasa yang lainnya apa ya enaknya? Ditahan. Ya sama ya, kalau polisi ya ditangkap, ditahan. Diambil jiwanya gitu ya. Allati tamut wa yursil ukhra. Ya, bagi yang mereka mati dia kemudian dikirim kembali ila ajal musahatta ya'ti ajaluhu waqtul maut ya. Jadi dua ya. Dua al-qabd ya. Baik yang dikembalikan maupun yang tidak dikembalikan. Wa qad sabata fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kana yaqul idza nama. Nah, ini sini bisa nih. Ada doanya nih ya. Nabi SAW mencontohkan ya salah satu doa ketika mau tidur. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'hu in amsakta nafsi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadz bihi ibadaka shalihin. Ya, dengan namamu wahai Rabbi wada'tu janbi, aku letakkan istilahnya badanku, janbi itu sisiku gitu ya. Karena kalau kita tidur menaruh di sebelah kanan ya. Wabika arfa'u, dan dengannya, dengan engkau ya, engkau mengangkatnya, jiwanya. In amsakta nafsi, jika engkau memegang jiwaku, faghfirlah, artinya dipegang itu amsak gitu, itu sama Allah ditahan. Kayak ke model kalau namanya saum itu bahasa terjemah apa namanya? Artinya kan imsak ya. Saum itu imsak, menahan kan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa kita, tidak mengembalikannya lagi kepada badannya, tidak kembalikan lagi ruh kita kepada badannya, faghfir laha. Nabi SAW mencontohkan apa doanya? Maka ampunilah dia, ampunilah ruh tersebut, jiwa tersebut, warhamha, dan rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, jika engkau mengirimkan kembali ya, mengirimkan atau memasukkan kembali kepada badan tersebut, dikirimkan kembali ke badan tersebut, fahfadha bima tahfadzu bihi ibadaka shalihin, maka jagalah jiwa tersebut sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Istilahnya jadikan jiwa tersebut menjadi hamba yang saleh. Itu salah satu doa yang bisa kita ucapkan ketika tidur ya. Bisa kita ajarkan kepada anak kita. Dulu sempat hafal, selama enggak dipraktekkan lupa. Karena doa tidur itu bukan hanya bismillah amutu ahya ya. Sebenarnya sebelum tidur itu panjang, banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi jangan buat yang lain-lain ya, jangan buat hal-hal baru gitu ya. Cukup dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah banyak. Membaca ayat kursi ya kan, membaca 3 qul, terus meniupkannya, menyentuhkan kepada seluruh tubuh ya kan. Doa-doanya juga banyak ya, termasuk doa-doa ini. Ya, banyak bisa kita jumpai di buku-buku doa itu tentang doa-doa sebelum tidur ya. Bukan hanya bismillahirrahmanirrahim mutu wahya saja gitu ya. Seperti sudah isya ya. Kita akhiri dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sedikit lagi sebenarnya, cuman nanti takutnya jadi panjang. Jamaah rahmatullah, dari apa yang kita sampaikan, maka satu hal yang tentu bisa kita lakukan, yang tentu yang kita bisa ambil faidah besarnya adalah kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin harus meyakini yang namanya kematian. Tapi yang lebih penting lagi, ya kalau kematian orang-orang ateis, orang-orang kufar pun meyakini setiap manusia pasti mati, ya kan? Walaupun mereka berusaha untuk tidak mati gitu ya, dengan berbagai obat, suplemen, teknologi gitu ya, dengan berbagai cara mereka untuk tidak mati, pasti mati. Tapi yang paling penting yang membedakan kita dengan mereka adalah apa? Meyakini dengan apa yang terjadi setelah kematian ya. Maka kita kaum mukminin memiliki kelebihan daripada mereka adalah kita meyakini dengan apa yang akan terjadi setelah kematian, dan tidak bermanfaat keyakinan tersebut jika kita tidak melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk menjumpai keyakinan tersebut ya. Untuk istilahnya sudah kita tahu informasinya, kita yakini ilmunya, tapi tidak ada amalnya, percuma gitu ya. Tidak ada manfaatnya. Orang beriman dengan hari akhir tapi dia tidak mempersiapkan untuk hari akhir, itu percuma. Maka
hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan untuk bertemu dengan hari akhir. Ya, dari namanya alam kubur, alam barzakh, sampai nanti dibangkitkan ya di padang mahsyar dan seterusnya. Ya, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon, berharap pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah di kematian kita, mendapatkan nikmat di alam kubur, dan mendapatkan fadilah berupa apa? Bila hisab wala adab, masuk ke dalam surga tanpa hisab wala adab. Itu sudah nikmat tertinggi ya. Tidak dihisab, tidak diadab. Langsung ya. Istilahnya fast track. Langsung ke jannah. Fast tracknya ya sesuai dengan petunjuk daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ada caranya. Tidak ada fast track dengan bawa secari kertas, tidak ada. Fast track dengan menyebutkan nama fulan, tidak ada. Ya, yang ada adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita berharap menjadi golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga bila hisab wala adab. Itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.